Saya kira ini arahan dari Pak Presiden cukup jelas, sehingga kerja kita ke depan Pak Hasyim terukur, Pak Hasyim. Supaya kita bisa tahu siapa dan di mana disabilitas ini. Hasyim Joyo Hadikusumo beserta Partai Gerindra yang selama ini selalu berjuang terus-menerus agar para penyandang disabilitas dapat perlindungan dan jaminan sosial, dapat juga program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial. Beliau merintis perjuangannya ini jauh sebelum Undang-Undang Nomor 16 itu, tahun 2016 itu terbit. Jadi beliau termasuk ikut berjuang lahirnya Undang-Undang Nomor 16 itu. Sampai sekarang, hari ini, Hari Peringatan Disabilitas Internasional tahun 2025 yang ke-11 loh ya. Yang ke-11 berarti Partai Gerindra sejak tahun berapa itu? 2014. 2014 sudah secara rutin menyelenggarakan peringatan Hari Disabilitas seperti ini. Sekaligus beliau mengundang seluruh organisasi penyandang disabilitas yang telah mengikuti proses pemberdayaan. Maka acara ini tidak hanya seremoni, tapi juga ditampilkan karya-karya penyandang disabilitas. Yang kita tahu setiap tahun itu terus meningkat kualitasnya. Itu satu ya. Jadi sekali lagi saya memberikan rasa hormat yang luar biasa. Kita perlu mitra-mitra yang seperti Pak Hasyim dan juga Partai Gerindra serta ormas-ormas yang lainnya. Yang kedua, Presiden Prabowo di dalam asta-citanya jelas betapa beliau peduli dan membela kepentingan-kepentingan kelompok rentan, salah satunya adalah penyandang disabilitas. Salah satu diantaranya dengan menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025, di mana data tunggal sosial ekonomi nasional ini mencakup di dalamnya adalah data-data penyandang disabilitas secara rinci. Sebab menurut Pak Presiden, kalau data kita itu valid, data kita sesuai dengan kenyataan, maka program yang dirancang itu akan tepat sasaran dan berdampak. Maka itu selama lebih dari 8 bulan terakhir ini kita Pak Hasyim terus terang berjuang untuk menghadirkan data yang akurat, termasuk di dalamnya adalah data penyandang disabilitas. Sebelum-sebelum ini kita tidak pernah punya data tunggal penyandang disabilitas. Tapi kali ini kita sudah punya, yang kita terus akan mutakhirkan, dan kita beri kartu penyandang disabilitas. Dengan kartu itu diharapkan nanti akan ada layanan-layanan yang bisa diberikan oleh pemerintah, baik dalam bentuk perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan. Saya kira ini arahan dari Pak Presiden cukup jelas, sehingga kerja kita ke depan Pak Hasyim terukur, Pak Hasyim. Makin tahun makin terukur, makin tahun makin terukur, dan kita bisa melihat bagaimana penyandang disabilitas itu nanti graduasi, meningkat statusnya. Mungkin sekarang desil 1, dia naik desil 4 Pak Hasyim, atau naik lagi ke desil 5, menjadi keluarga yang lebih berdaya dan sejahtera. Itu saya kira dari saya, dan saya terus terang ingin Pak Hasyim juga memberikan keterangan tentang banyak hal yang sudah dilakukan selama ini. Terima kasih Pak Hasyim. Terima kasih Pak Menteri. Ya, saya persilakan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Tadi sudah ada statement dari saya, dari Ibu Sumaryati, disusul dengan arahan penjelasan dari Pak Menteri Sosial, Gus Ipul. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Pak Hasyim, ini kan terkait dengan ekosistem inklusif. Nah, ini maksudnya dengan tema ini ekosistem inklusif itu apa sih Pak Hasyim? Ya, antara lain ya tadi itu yang disebut oleh Pak Gus Ipul, Menteri Sosial, ada data tunggal ya pemerintah yang mencakup juga disabilitas. So ini salah satu ekosistem, ini adalah data supaya kita bisa tahu siapa dan di mana disabilitas ini. Terus disabilitas itu berupa apa tunanetra, tunarungu atau apa. Terus nanti bisa dibantu oleh pemerintah.
Itu salah satu yang dimaksud oleh ekosistem inklusif ya. Ini untuk teman-teman disabilitas yang berada di lokasi bencana, ini dari Pak Hasim atau Pak Mensos mungkin bisa menjelaskan seperti apa bantuan teman-teman disabilitas Bantuan untuk disabilitas di daerah bencana. Oh ya, sama sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi sekarang sedang masa krisis, masih diupayakan untuk melakukan hal-hal yang paling dibutuhkan hari ini. Membuka akses, menyediakan sarana air bersih, dukungan logistik, listrik, BBM. Yang semuanya itu alhamdulillah secara bertahap ini sudah mulai terlihat ya hasil-hasilnya. Presiden sangat punya atensi dan tentu anak-anak, perempuan dan penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam masa-masa kedaruratan ini. Ada pelayanan psikososial, juga ada perlindungan-perlindungan yang diberikan. Sementara ini yang penting ditempatkan di tempat yang aman dulu, ya. Kalau mereka misalnya nggak nyaman di tenda, dicarikan tempat berlindung dulu yang lebih aman dulu. Setelah itu nanti kita lakukan asesmen kebutuhan apa. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.